Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam yang bangga, ya. Semoga Allah hari ini memberikan kita kebaikan-kebaikan pada dan juga kebaikan-kebaikan hidup sampai ke akhirat. Jikalau kita sedang membahas tentang akhirat, adalah pembahasan yang sangat panjang. Maka dari itu, persiapkan dunia ini untuk menjadi wadah agar di akhirat kelak kita memiliki banyak bekal. Padang mahsyar, padang yang luas tanpa naungan, ya, di mana semua umat akan dikumpulkan, dibariskan sesuai dengan umat-umat para nabinya, digolongkan sesuai dengan nasabnya, dengan agamanya, dengan jenis kelaminnya, dalam satu barisan-barisan yang amat rapi. Di hadapannya terdapat para malaikat bersiap dengan amal timbangannya. Ke kanan menjadi timbangan kebaikan, atau ke kiri menjadi timbangan keburukan. Amal ibadah yang telah kita perbuat di dunia tidak akan terlepas satupun, tidak akan luput dari catatan sedikit pun. Malaikat adalah makhluk Allah yang maha taat tunduk perintah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Islam yang bangga, Rasulullah bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai ditanya tentang 4 perkara. Pertama, umurnya, untuk apa dihabiskan. Kedua, ilmunya, sejauh mana diamalkan ilmunya tersebut. Yang ketiga, hartanya, dari mana harta tersebut didapatkan dan untuk apa harta tersebut dibelanjakan. Dan keempat, tubuhnya, untuk apa dia manfaatkan. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi nomor 2417. Disahihkan dari Abi Barzah Al-Islam, ya Al-Albani mengatakan bahwa hadis itu sahih. Ya, sahabat Islam wangi, Rasulullah yang bersabda, kita umatnya, ya, ditanya 4 perkara yang mungkin kalau kita yang di dunia ini, ya, sedang disampaikan, alah gampang kok, hanya umur, sebutin, ilmu apalagi, harta apalagi, tubuhnya. Tapi beda cerita kalau di akhirat. Pada saat nanti mulut kita tidak berguna, ruh kita yang menjawab. Ruh kita itu patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Jasad kita udah gak ada, teman-teman. Ya, sudah menyatu, membumi kembali, ya. Yang sedang berhadap-hadapan ini di depan para malaikat. Yang jangankan antum mau coba bohong, ya, bulu bergetar aja malaikat pun tahu apa yang ruh antum sampaikan. Malaikat catat, langsung dilaporkan semurni-murninya kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada batasan-batasan. Nah, dari sini, ya, 4 pertanyaan di padang mahsyar yang terlihat simpel, apakah bisa menjadi terlihat lebih mudah jika sudah di hadapan para malaikatnya Allah, ya. Umur yang pertama, telah kepikiran gak sahabat Islam yang wangi, dari 0 bulan sampai nanti kita wafat sesuai dengan, ya, perjanjian, ya, kita
pada saat 4 bulan di dalam rahim ruhnya ibu kita. Itu sudah ditanya sama Allah, ya. Sampai akhirnya selamat ke dunia, kita dilahirkan, sampai akhirnya ya kita nanti wafat. Umur kita tuh mencakupi apa saja yang sudah dilakukan di dunia. Membawa ke arah kebaikan kah? Atau na'udzubillah menjadi semudarat-mudaratnya keburukan. Ya. Silakan kita renungi masing-masing, sahabat Islam. Kira-kira pada saat para malaikatnya Allah padang mahsyar yang begitu luas bertanya, umur kamu untuk apa dihabiskan? Mudah-mudahan ruh kita tidak kaget. Ya, mudah-mudahan ruh kita ini siap, karena memang di dunia udah kita habis-habisin semua nih. Ya. Limit usia kita, limit umur kita untuk mendapatkan ridhonya Allah. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, ilmunya. Sejauh mana kita habiskan ilmu kita. Ilmu ini, sahabat Islam Wangi, ya. Adab ilmu itu adalah cermin, ya, cermin kebaikan seorang muslim dan muslimah. Makanya jika melihat seseorang, lihatlah dari ilmunya, ya, bagaimana dia menggunakan ilmu itu ke arah kebaikan. Sudahkah yang Allah titipkan kepada kita? Ingat ya sahabat Islam Wangi, manusia itu mulia, diberikan oleh Allah akal pikiran, beda sama makhluk-makhluk Allah yang lain. Makanya para nabi digolongkan dari jenis manusia, dari golongan kita. Allahu Akbar. Sadar gak sahabat Islam Wangi? Berarti telah Allah perbaiki kualitas sistem keturunan kita sebaik-baiknya dengan akal yang baik, memperoleh ilmu yang baik. Mudah sebenarnya sahabat Islam Wangi. Makanya Allah selalu titipkan ke kita gini sahabat Islam Wangi, ya. Jikalau kita ingin berbuat keburukan, pasti di hati kita was-was. Itu sebenarnya secara logika akal kita sedang bekerja. Baik gak nih yang gue lakuin, ya? Baik gak ya nih? Akal kita sedang menalarisasi. Masa sih sahabat Islam Wangi, kita masih gak mau gunain ilmu kita ke hadapan Allah sebaik-baiknya? Ya, ilmu yang bermanfaat. Ya, ingat ya, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, yang penghitungannya sampai akhirat. Ini yang dimaksud. Ini yang nanti para malaikat bertanya ilmu kita. Ya, sahabat Islam Wangi. Yang ketiga, hartanya. Dari mana harta kita dapat? Melalui apa didapatkannya? Dibelanjakannya kemana? Dihabiskannya kemana? Untuk siapa? Maka dari itu sahabat Islam Wangi, saya pernah dalam suatu video, ya, membahas bahwa jikalau kita ditakdirkan jadi orang miskin, jangan sedih-sedih amat, ya. Walaupun memang sepenglihatan dunia gak enak, tapi mungkin itu cara Allah agar nanti di padang mahsyar kita gak banyak pertanyaan, ya. Saya pernah membahas di salah satu video saya, nanti saya sematkan, Abdurrahman bin Auf itu yang Allah takdirkan kaya raya, bahkan selalu menangis agar meminta dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia wafat. Kenapa Abdurrahman bin Auf minta dimiskinkan? Allah